Gas 3 kilo tak susah dicari lagi. Zulhas minta ibu-ibu ucap terima kasih sama Prabowo. Hah? Prabowo berani gak itu minta maaf sama orang yang udah meninggal, keluarganya disantunin? Prabowo berani gak tuh minta maaf sama warga yang udah antri capek-capek panas-panasnya gara-gara lu tuh banyak yang makan terlantar? Berani gak tuh Prabowo minta maaf? Tugas lu jangan nyebokin mulu lu, jangan jilat mulu lu. Kalau jilat dong gue juga mau jadi menteri asal ngomong. Kalau udah kejadian baru begini, siapa yang salah, siapa yang suruh terima kasih? Dia yang minta maaf, bukan kita yang terima kasih. Kebijakan belum benar udah dilakuin, togok banget. Masih mau bacot kalau PSN dan PIK 2 itu nggak ada hubungan sama Jokowi. Masih mau bacot kayak gitu. Pengadaan sertifikat di laut itu dan HGB di laut itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal kalau laut aja harus ada sertifikatnya, yang dimana milik sertifikat itu adalah korporasi-korporasi yang dekat dengan penguasa. Ini cuma di pemerintahan ini doang mantan presiden masih ikut campur terus, masih ikut campur di pemerintahan yang baru cuman karena ada anaknya di situ. Dan bukan hanya di Tangerang aja, ternyata di Subang juga ada wilayah perairan laut yang bersertifikat hak milik. Ada lagi di Bekasi, ada juga di Surabaya. Kok bisa kekayaan sumber daya alam kita di kota-kotakan hanya untuk pihak-pihak tertentu, pihak-pihak yang punya uang dan pihak-pihak yang dekat dengan penguasa? Ada statement tolol dari pejabat-pejabat kita kalau nggak tahu pengadaan sertifikat itu dari mana. Lah bapak tugasnya ngapain? Cuman bingung doang. Kalau emang bapak nggak tahu pengadaan sertifikat itu dari mana, berarti sertifikat itu ilegal, harus diusut tuntas. Yang lucunya, dari 200 sertifikat di Laut Tangerang, hanya 50 sertifikat HGB dan SHM di area pagar Laut Tangerang yang dicabut atau dibatalkan. Lah sisanya kemana? Sisanya kemana? Kalau sisanya nggak dicabut, berarti pemerintah juga terlibat dalam pengadaan sertifikat dan HGB di pagar laut tersebut. Ini bukan hanya di Tangerang, Bekasi, Surabaya, bahkan yang terakhir itu tadi. Setelah pasir laut dijual, setelah lautnya dikapling-kaplingin dan diberi sertifikat kepada pihak-pihak tertentu atau dijual secara tidak langsung, setelah kerusakan alam dibuat banyak karena smelter-smelter yang tidak memikirkan kerusakan alam, setelah hutan, banyaknya hutan di Indonesia yang dibotakin atau digundulin hanya untuk kepentingan korporasi dan kepentingan penguasa, setelah sumber daya alam kita diekspor secara ugal-ugalan tanpa pajak, udah sekalian gunung dicabutin, langit dipetak-petakin kasih sertifikat juga. Gue mau nanya, kalau udah seluruh kerusakan alam itu menjadi satu, siapa yang bakal bertanggung jawab? Karena mereka hanya berkuasa 5 tahun sekali. Seperti sekarang kerusakannya dibuat di zaman Jokowi. Pemerintahan sekarang bukannya memperbaiki, malah meneruskan. Dan itu akan berlanjut setiap 5 tahun sekali di kepemimpinan yang berbeda. Ketika semuanya habis, siapa yang mau kita salahkan? Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Hero MK. Setelah Bahlil berhasil mengalihkan isu dari pagar laut ke langkahnya gas 3 kg, kini Menteri ATR Nusron Wahid teman-teman berhasil menemukan atau temuan yang sangat luar biasa teman-teman di perairan Bekasi kali ini teman-teman. Ternyata bukan di Kohod aja, di Bekasi pun Pak Menteri ini menelusuri langsung ke lapangan teman-teman. Beliau menemukan bahwa ada sertifikat rumah orang yang petanya ini dialihkan laut, dijadikan HGB atau sertifikat laut. Intinya dicomot ini rumah masyarakat ini oleh si pengembang. Oke teman-teman, gak usah berlama-lama, temuan apa yang ditemukan oleh Menteri ATR ini, yakni Bapak Nusron Wahid? Langsung saja simak videonya, tonton hingga selesai teman-teman, biar tidak gagal paham. Oke, gak usah berlama-lama, kita langsung saja lihat ke videonya. Tadi kita sudah mengunjungi desa Segara Jaya yang ada NIB-nya. NIB-nya ada 89 peta bidang tanah, dimiliki oleh 84 orang pemilik, masuk program PTSL di Segara Jaya. Kemudian NIB-nya dipindah, dipakai, petanya dipindah ke sini, merah. Nah, merah ini lokasinya di situ, yang sana. Mana lihat, mohon maaf, tuh sana itu, yang udah pada dipakai pagar bambu itu, ya jumlahnya ini 72 hektar. Padahal menurut NIB-nya yang di darat tadi kita tinjau hanya 11 hektar. Jadi ini manipulasi data. Yang tadi saya katakan orang BPN tadi. Nah yang ini hijau ini memang ada
Cikarang Listrindo di luar garis pantai. Nah, nih di sini. Darat ini. Ini terbit tahun berapa, Man? Tahun 2013. 2013 SHGB-nya. Ini ada Cikarang Listrindo. Ada yang masuk garis pantai yang mana? Ini yang di luar. Ini. Ini garis pantainya ini. Yang merah. Silang-silang itu ya. Yang ini masuk garis pantai, oke? Nah, garis pantai yang merah ini. Ini garis pantai ini merah ini. Ya. Kemudian ada PT Mega Agung Nusantara atau MAN, PT MAN. Ini biru ini. Sampai sini nih. Itu yang sono ini, sampai sono itu. Sebelah sana itu sampai sono. Nah, ini semua kalau di total jumlahnya 509 hektar, 7 nih. Ya. Jadi 509 ditambah 73 ditambah 72 berarti berapa? 581. Jauh lebih besar daripada yang di Kohot Tangerang. Kohot hanya 390 Kohot. Ini 500. Ini tahun 2013 sampai tahun 2017. Yang tadi 72 ini PTSL-nya terbit tahun 2021. Nah, kemudian dipindah petanya dipindah ke laut Juli tahun 2022, setahun kemudian. Sertifikat orang diklaim, petanya diganti. Oke? Apa langkah kita? Ya. Langkah kita soal membongkar nanti saya koordinasi dengan Pak KKP. Karena ini Kementerian KKP kalau bongkar laut. Kalau kami urusannya di SHGB-nya ya. Yang ini kami nggak pernah menerbitkan sertifikat. Sertifikat orang dipakai. Ini otomatis kita hapus dalam peta. Sehingga itu kembali menjadi laut. Ya. Oke? Pihak-pihak yang terkait, yang terlibat, baik yang pemilik ini maupun orang BPN, kalau ada unsur nanti terbukti ada indikasi pidananya, kami dari BPN akan mengadukan ke APH. Saat ini Pak Dalu, mana Pak Dalu? Pak Dalu, Pak Inspektorat, Pak Irjen sudah mengusut oknum-oknum BPN yang terlibat memindah peta ini. Kalau nanti terbukti ada unsur pidananya dan mensreanya, kami sendiri Menteri ATR BPN yang akan menyerahkan kepada APH yang ada di sini. Terhadap yang hijau-hijau, biru-hijau ini, karena terbit tahun 2013, kami akan panggil. Dan kami akan minta supaya mereka menghapus, membatalkan. Kenapa? Kalau ini kami nggak bisa langsung otomatis membatalkan karena apa? Hak kontrario aktus kami sudah habis. Kenapa? Usianya udah lebih 5 tahun. Karena dalam PP 18 tahun 2021 kontrario aktus kami, pejabat yang mengambil keputusan atas tata usaha negara atau KATUN itu boleh membatalkan otomatis langsung selama usianya belum 5 tahun. Karena ini usianya sudah 5 tahun, maka kami langkah pertama akan kami panggil. Kamu mau nggak mengajukan permohonan pembatalan SKGB? Karena ini prosesnya salah, materialnya laut, jangan akal-akalan. Ini materialnya laut, ya kan? Jangan mengatakan ini dulu empang lah, ini dulu apalah. Kalau toh dulu empang, ini faktanya laut hari ini materialnya, sehingga ini kalau toh di empang masuk kategori tanah musnah. Betul Bapak. Kalau yang bersangkutan keberatan, kami akan datang ke pengadilan untuk minta penetapan supaya SHGB-nya dibatalkan oleh ada perintah dari pengadilan, ketetapan pengadilan, kemudian pengadilan memerintahkan kepada BPN Bekasi, ya kan, untuk membatalkan SHGB atas nama PT CL dan PT MAN, ya, MAN ya. Ini PT MAN.
bukan madrasah aliyah negeri ya, teman. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi yang ngegeser itu dua PT itu ya Pak? Yang ngegeser. Oh salah, ini yang geser ini lain lagi, makanya kamu paham. Ini individu Mas, yang 72 yang geser individu 11 orang. Yang ini, yang geser itu yang ini yang merah. Yang ini memang udah ada sebelumnya, biru sama hijau. Ini 509 hektar, ini 72 hektar. Di 2013 Ini antara ini dengan ini beda entitas, beda subjek. Yang ini PT 2 orang ini, yang ini individu 11 orang. Apakah individu ini ada kaitan relasi dengan 2 PT ini? Wallahu alam bisawab, sedang kita selidiki. Pak Menteri, berarti yang untuk saat ini yang akan dihapus Yang otomatis hapus 72 ini. hektar atau gimana? Yang merah ini otomatis hapus. Kenapa? Karena memang ini kita nggak pernah menerbitkan sertifikat di sini. Ya, di laut. Ini sertifikat darat tadi yang kita tinjau. Ada Pak Madali, ada Pak Samsudin, ada Pak Joni tadi, 84 orang tadi dipakai untuk peta ini. Digeser. Dan pembuatannya dilakukan Tahun 2021. melalui sistem itu Pak ya? Melalui sistem PSL, Pak ya? Pemindahnya tahun 2022. Ya. Oke. Kalau yang PT ini, yang 2 ini, PT CL sama PT MAN ini CL, ini MAN ini pernah diterbitkan oleh BPN tahun 2013 sampai tahun 2017. Setelah kita buka di dokumen dulu, ngakunya ini empang. Nah, oke. Kedepannya sendiri Pak Menteri. Tar dulu. Setelah kita lihat dengan fakta telanjang mata kita semua ini kita saksikan ini bukan empang, memang laut. Karena itu kalau toh dia nanti yang bersangkutan ngotot ini dulu empang, faktanya ini laut, udah nggak ada tanahnya sehingga ini masuk kategori tanah musnah. Berarti ada kemungkinan kedepannya akan dihapuskan juga. Tadi dengerin dulu, tadi kan udah bilang sampaikan ada 2 langkah. Langkah pertama, saya panggil yang bersangkutan, lo batalin, mengajukan pembatalan kepada BPN karena tanah musnah, sukarela. Kenapa? Karena tadi saya katakan kami nggak bisa langsung membatalkan karena hak kontrario aktus kami habis karena usianya di atas 5 tahun. Kita ulangi lagi supaya nggak muncul pertanyaan lagi nih, supaya paham ya. Kalau dia tidak mau, bagaimana? Kami kantor ATR BPN akan datang ke pengadilan minta ada penetapan pengadilan. Karena sertifikat yang udah terbit itu tidak bisa otomatis dibatalkan oleh pejabat katun, pembuat katun, keputusan tata usaha negara. Kalau usianya udah di atas 5 tahun, karena sertifikat adalah bukti hukum tidak bisa dibatalkan serta-merta kecuali ada perintah pengadilan. Paham? Cekah. Nah, sudah, apalagi? Pak Menteri, bicara terkait masalah yang 72 hektar itu, ada nggak indikasi untuk mempidanakan? Kan tadi udah saya sampaikan. Saat ini Pak Dalu Inspektorat Jenderal sedang menginvestigasi. Ada nggak unsur pidana dan motif mens reanya? Kalau salah udah pasti salah ini. Ajar terus Pak Menteri, sudah jelas teman-teman gimana kejinya, gimana kejamnya ini pengembang korporasi. Karena warga dicaplok, dicatut, denanya dipindahkan ke laut, itu sertifikatnya dipakai agar bisa direklamasi. Ini sudah jelas. Bapak Menteri Nusron berkatakan ini ada penyelewengan atau pengaburan data. Ini data rumahnya warga dipakai, udah gak bener. Walaupun Bapak Nusron masih menyebutkan masih mencari pidananya di mana, tapi menurut pandangan saya udah jelas ini pidana, udah gak benar. Gimana teman-teman menurut pandangan kalian teman-teman? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral, assalamualaikum.